As. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Satria. Saya dari FRI dan NIM saya 120221047. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang ikhtilat. Gimana ceritanya? Lanjut. Oke, masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang telah saya sebutkan, ikhtilat itu apa? Nah, ikhtilat adalah berkumpulnya atau membaurnya sekumpulan laki-laki dengan satu kumpulan perempuan dalam satu tempat. Nah, cara bahasa sendiri, ikhtilat itu berasal dari kholato, ya artinya membaur atau bercampur. Nah, dari situlah makna ikhtilat yang telah saya sebutkan tadi bermula. Nah, jadi ikhtilat ini ya dalam satu tempat itu ada beberapa perempuan dan beberapa laki-laki berkumpul dan ya udah berkumpul. Nah, sebenarnya banyak jenisnya gitu. Ikhtilat itu macam-macamnya kayak apa gitu. Nah, ikhtilat yang pertama ya berkumpul yang biasa dan membahas yang bahas yang biasa-biasa aja gitu, ataupun ikhtilat yang apa namanya dalam satu majelis ilmu, dalam sekolah dan lain-lain. Dan juga ada ikhtilat yang ini emang gunanya buat maksiat gitu. Nah terus hukumnya apa untuk ikhtilat? Nah, kita kita yang menurut Al-Quran sendiri kan udah menjelaskan gitu, apa namanya, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya. Dalam surah An-Nur di ayat 30 sampai 31 itu juga dijelaskan gitu. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Nah, kita udah diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan seperti itu. Nah, dan beberapa hadis juga disebutkan bahwa kalau misalnya mau berkumpul itu ya kalau bisa jangan jangan terlalu berkontak lah antara perempuan dan laki-laki gitu. Banyak hadis yang menyebutkan juga seperti itu. Nah, oleh karena itu disimpulkan bahwa ikhtilat itu haram. Nah, terus gimana kalau misalnya kondisinya kita lagi di sekolah atau di kampus yang memang pastinya adanya perkumpulan gitu, adanya perkumpulan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu uh, menurut beberapa ulama dan menurut beberapa sumber, uh, jadi bisa disikapi dengan hijab gitu. Misalnya kita ada di kampus yang ada teman laki-laki dan teman perempuan. Nah, itu kita kalau bisa dikasih hijab gitu, dikasih pembatas gitu, agar agar kita nggak kontak mata, kontak yang lain-lain gitu. Soalnya dari ikhtilat ini bisa menimbulkan beberapa dampak negatif gitu. Ya yang paling minimal mah kayak merasa diliatin iya gitu. Nah, ya kalau kalau misalnya yang paling parah ya tahulah seperti apa. Nah, terus kan itu kan istilah itu kan artinya ramean ya, ramean gitu, maksudnya laki-laki rame, perempuan rame. Nah, gimana kalau yang sendiri-sendiri, apalagi itu sebenarnya agak mirip prinsipnya dengan ikhtilat, namanya kholwat gitu, karena emang bentuknya sendiri. Nah, jadi kholwat ini satu versus satu gitu, satu perempuan satu laki-laki, nggak ada orang ketiga gitu. Nah, itu udah jelas haram gitu. Nah, kalau kalau misalnya ikhtilat, ya itu sebenarnya haram, tapi ada pengecualian dalam kondisi darurat. Nah, seperti misalnya ada tamu yang datang, misalnya ada seorang istri yang menerima tamu laki-laki. Nah, itu diperbolehkan kalau misalnya suaminya ada di rumah, atau misalnya dalam keadaan darurat, dalam keadaan di transportasi umum gitu, di bis, di kereta, di tempat lain, yang misalnya samping kita mau nggak mau harus ada lawan jenis gitu. Nah, itu nggak masalah gitu. Lalu juga dalam keadaan mendesak kayak ada kejahatan gitu, baik laki-laki yang diserang atau perempuan yang diserang, dan kita mau nolong, ya itu bebas-bebas aja gitu. Nah, asalkan ya itu tadi, jangan sampai kontak-kontak yang berlebihan gitu, kontak mata, kontak yang lain gitu. Nah, terus kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya kita kita kan emang udah pasti ya, apa namanya, kita aja dilahirkan laki-laki ada perempuan. Nah, oleh karena itu untuk menjaga kehormatan masing-masing, nah
penetapan ikhtilat itu sebagai kegiatan yang dilarang gitu, kecuali dalam beberapa kondisi. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kehormatan masing-masing manusia gitu. Karena ya jadi seperti itu. Jadi ya cukup video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar, atau bagi yang tahu kontak saya bisa dikontak. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.